alamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu laki-laki dinilai dari ibunya. Masya Allah ya. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas juga dengan guru-guru kita bagaimana kita harus mematuhi kedua orang tua kita, bagaimana ibu itu adalah sebagai pelindung kita, dan bagaimana ya ini Masya Allah sekali ya antara suami untuk menyesuaikan antara ibu dan istrinya secara adil ya. Tadi guru-guru kita sudah menjelaskan. Nah ini Habib Muhammad, ini aku mau nanya Siap, lagi nih Masya Habib. Allah. Ya tadi kan di segmen 1 udah dibahas ya bagaimana tentang dilema anak laki-laki setelah menikah nih buat memilih bagaimana ibu dan istrinya secara adil ya Habib ya. Nah tapi ternyata ada lagi nih ibu-ibu yang lainnya selain ibu kandung juga ya. Jadi kan ada yang ibu angkat, ibu asuh ya Ustadz. Nah yaitu mungkin juga ibu mertua. Nah ini nih ibu mertua ini nih. Nah manakah yang harus didahulukan antara ibu kandung dan ibu mertua? Apakah ibu mertua memiliki keistimewaan yang sama dengan ibu kandung? Silakan Habib Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tadi dikatakan dalam suatu riwayat, Innallah yusikum bi ummahatikum thalathan. Wa yusikum bi abaikum. Wa innallah yusikum bil agrab fal agrab. Ini yang saya bahas. Artinya Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menasehatkan, betul-betul mewasihatkan, ayo ummuka ummuka ummuka. Ibumu, 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 kemudian ayahmu. Agrab fal agrab. Nah, ini yang kita bahas, agrab fal agrab, yang terdekat dan yang terdekat. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Imam Nawawi, nah saya bacakan sedikit. Di dalam kitab Al-Imam Nawawi Birrul Walidain. Itu Imam Nawawi mengatakan, qala al-Imam Nawawi rahimahullah yustahabbu an tuqaddimal fil bir. Artinya sangat ditekankan bagi seorang anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, an tuqaddimal yaitu lebih mendahulukan ibunya. Kalau kita bicara nasab, misalnya nasab, ibu dengan anak, anak dengan ibunya, dengan anak dengan mertua misalnya. Kalau masalah kedekatan misalnya, seorang ibu itu dengan sebab darah tidak batal wudhu, jadi kuat. Kalau mertua hanya dengan satu pernikahan. Jadi mahram itu dengan sebab pernikahan, bukan dengan sebab dengan sebab nasab atau darah. Tapi kalau seorang ibu dengan sebab nasabnya itu dengan darah jadi kuat. Kalau dikatakan mana didahulukan, ya ummuka. Artinya ibumu daripada mertua. Tapi artinya kan di dalam rumah tangga pun kita harus menghormati semuanya. Seperti kembali tadi saya tanyakan. Seperti kita menghormati ibu kita, kemudian kita tidak menghormati orang mertua kita, salah. Salah, bukan seperti itu. Tapi kalau ditanyakan mana yang kita dahulukan, ibumu. Maka Imam Nawawi ini mengatakan di dalam kitabnya yang menerjemahkan fal agrab. Jadi ibumu, 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 ayahmu, keluargamu yang dari nasab, mahramnya semuanya didahulukan. Fal agrab termasuk mertua, tapi setelah ibu. Itu termasuk mertua, makanya agrab fal agrab yang lebih dekat kan, karena kita sudah menikah dengan seorang perempuan, dia punya mertua, kita dekat dengan mertua kita, tapi tentunya tidak sedekat dengan ibu kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanyakan mana yang kita dahulukan, mertua atau ibu, tapi juga dilihat sikonnya. Jadi kita sebagai menantu atau kita juga sebagai anak juga tidak terlalu memperlihatkan perbedaannya. Kita bisa memanage diri kita, artinya dalam rumah tangga itu kan kita sebagai pemimpin. Ibu kita dahulukan, kita sayangkan, mertua kita juga kita dahulukan. Jadi tidak ada yang kalimat tidak didahulukan, semuanya semuanya kita dahulukan, tapi dengan tata cara yang baik, tata cara yang penuh dengan kasih sayang, tidak menyinggung atau tidak menimbulkan kecemburuan satu sama lain, seperti itu. Jadi harus kita artinya makanya dalam suatu kenikmatan seorang ibu yang diberikan oleh Allah. Jadi banyak kan salah kalau sudah menikah terkadang dia tinggalkan ibunya,
dia tidak sayang dengan ibunya, bahkan dia lebih bela kepada mertuanya. Ini yang dikategorikan bisa menjadi seorang anak yang durhaka. Ibu, ayo, ibu yang Masya Allah yang beri kita makan, yang doain kita sehingga kita bisa menjadi orang, sehingga kita Masya Allah seorang ibu ketika kita jatuh dia nangis, meneteskan air mata, kok kita bisa lupakan ibu kita? Na'udzubillah min dalik. Makanya birrul walidain, hati berbakti kepada kedua orang tua lebih afdol daripada segalanya. Masya Allah, Masya luar Allah. biasa. Terima kasih banyak Habib. Jadi biar bagaimanapun ya orang tua kita harus kita dahulukan ya Habib ya. Tinggal Harus. bagaimana caranya kita memanage dengan baik ya kepada ibu dan mertua, perlakuannya harus adil supaya tidak ada timbulnya tadi kata Habib kecemburuan ya. Subhanallah.